Konnichiwa, Kochira Kevin des Filipin Channel Yokoso. Selamat datang di channel Filipin. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing ke kalian tentang Certificate of Eligibility, atau dalam bahasa Jepangnya itu disebut Zairi Shikaku Nintensho. Terasa asing? Mungkin teman-teman lebih kenal dengan singkatan COE. Nah, tapi ada juga mungkin beberapa teman-teman yang masih awam nih, belum tahu apa itu COE. Nah, di video kali ini aku mau jelasin ke teman-teman tentang COE ini. Langsung aja kita mulai dengan penjelasannya dulu. Apa itu COE? Ya, apa itu Certificate of Eligibility? Jadi, COE ini adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi Jepang ya sebagai bukti bahwa orang asing boleh diizinin ya, boleh masuk ke Jepang ya, diizinin untuk masuk ke Jepang sesuai dengan kegiatan yang dia ajukan. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana nih? Jadi gini, gampangnya ini pihak imigrasi Jepang ini ngeluarin sebuah dokumen yang dokumen ini tuh mengizinkan orang asing untuk masuk ke Jepang dengan tujuan yang dia ajukan. Tujuan dia ajukan ini seperti apa? Misalnya orang asing ini mau masuk ke Jepang untuk bekerja, mau masuk ke Jepang untuk magang, ataupun mau masuk ke Jepang untuk sekolah. Nah, itu kan beda-beda ya peruntukannya ya. Makanya sertifikat ini memberikan izin orang asing untuk masuk ke Jepang. Ya, bisa dibilang seperti surat izin dari pihak imigrasi Jepang. Nah, gimana sih cara dapetin Certificate of Eligibility ini? Umumnya sih teman-teman yang pastinya harus sudah diterima oleh perusahaan kalau teman-teman bekerja, atau sudah diterima oleh perusahaan untuk magang, atau diterima oleh sekolah untuk Gakko ya, untuk Nihongo Gakko, sekolah bahasa Jepang. Nah, setelah kita keterima, nanti kan ada yang namanya perjanjian kerja ya, kalau untuk khususnya teman-teman yang bekerja ke Jepang. Setelah teman-teman sign atau tanda tangan kontrak kerja ini, nantinya pihak TSK yang ada di Jepang akan submit nih dokumen-dokumen teman-teman semuanya ke pihak imigrasi Jepang. Nah, nantinya pihak imigrasi Jepang lah yang akan menerbitkan COE ini. Nah, kalau gitu butuh waktu berapa lama ya untuk bisa terbit COE ini? Umumnya ini 1 sampai dengan 3 atau bahkan 5 atau bahkan lebih. Bulan ya maksudnya ya. Umumnya ini 1 bulan sampai 3 bulan atau bahkan bisa sampai 5 bulan bahkan lebih juga. Ya, jadi semuanya tergantung pada pihak imigrasi Jepang yang mengurusnya. Ya, misalnya teman-teman ada kekurangan dokumen apa, nah itu akan memperlambat terbitnya COE ini. Nah, terus COE ini isinya apa aja sih? Jadi yang pertama nih, COE ini terdiri dari ada nomor COE-nya. Jadi nomor COE-nya ini nantinya akan teman-teman gunakan untuk membuat EID. Jadi nanti di EID ya, teman-teman perlu yang namanya di EID teman-teman perlu memasukkan yang namanya nomor perjanjian kerja. Nah, nomor perjanjian kerja ini bisa menggantikan nomor COE ini bisa menggantikan nomor perjanjian kerja yang dibutuhkan untuk membuat EID. Oke, selanjutnya ada nama teman-teman, kemudian ada gender, ada kewarganegaraan, kemudian ada tanggal lahir teman-teman, selanjutnya ada nama perusahaan atau sekolah, kemudian ada apa lagi? Ada statusnya. Nah, ini status yang saya sebut ini, statusnya itu apa? Misalnya saya kan Tokute Gino. Nanti di situ tertulis specific skill worker. Mungkin kalau teman-teman yang magang itu beda lagi statusnya. Untuk yang Gakko, yang sekolah juga beda lagi statusnya. Nah, status ini yang saya maksud di awal tadi itu izin yang diberikan sesuai dengan tujuan yang diajukan. Nah, misalnya teman-teman ngajuin untuk sekolah. Nah, maka nanti COE ini yang akan terbitnya statusnya ya teman-teman sebagai pelajar, ryugakusei gitu ya, bukan sebagai pekerja. Sehingga teman-teman tidak diperbolehkan bekerja seperti dari bekerja seperti karyawan di Jepang gitu ya, sebagai karyawan. Teman-teman ya diperbolehkan untuk baito aja gitu, sesuai dengan
Certificate of Eligibility yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi Jepang, seperti itu. Nah, kemudian COE ini kalau udah terbit nih, misalnya 1 bulan udah terbit, dikirimin ke kita. Nah, terus COE ini buat apa? Nah, COE ini teman-teman gunakan untuk membuat, yang pertama adalah EID, yang kedua adalah visa. Nah, untuk pembuatan EID, videonya belum sempat saya buatkan. Nanti mungkin dalam beberapa hari ini saya akan coba buatin gimana caranya untuk membuat EID setelah teman-teman punya COE. Nah, untuk yang pembuatan visa, saya udah buatin videonya. Teman-teman bisa cek aja di atas pojok kanan atas ini, atau cek aja di link yang saya taruh di deskripsi nanti. Nah, setelah udah dapat COE, berarti teman-teman harus buat EID. Setelah udah ada EID, teman-teman harus buat visa. Jadi urutannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman ingat, untuk Certificate of Eligibility ini memiliki masa berlaku yaitu 3 bulan sejak penerbitannya. Sebisa mungkin ketika sudah dapat COE ini, teman-teman segera untuk mengurus EID maupun urus visa. Ya, karena sekarang visa udah dibuka, jadi teman-teman yang udah turun COE-nya bisa segera buat EID. Kalau udah ada EID, cepet-cepet deh ngurus visanya. 今回の動画はここまで終わりました。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。どうでしょうか？今回の動画は、もしこの動画面白かった、役に立ったと思ったら、いいねとシェア、チャンネル登録をお願いします。Kita ketemu lagi di next video. Jaja!